Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel ya. Jadi kali ini kita akan menuruti permintaan dari netizen, dari rekan-rekan semua, bahwasanya banyak yang meminta tolong bang jelasin mengenai ikatan kimia. Ini bang modulnya gitu kan, langsung ngasih modulnya dua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia, yaitu modul 1 ya. Di sini ada yang akan dibahas itu mengenai simbol Lewis, kemudian ada ikatan ion, dan sisanya kita akan bahas di modul 2, tentunya di next video gitu ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, langkah lebih baiknya untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kimia. Oke, langsung saja ke yang pertama. Di sini kita sudah melihat apa sih simbol Lewis gitu ya. Simbol Lewis itu merupakan visualisasi atau gambaran ya dari elektron valensi yang digunakan untuk suatu unsur bisa berikatan dengan unsur lainnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat juga di sini mengenai elektron valensi gitu ya. Di sini mengenai simbol Lewis. Di sini ada beberapa kegunaan dari simbol Lewis ya, dimana mampu menganalisis pembentukan senyawa ya. Di sini keterkaitannya dengan kecenderungan suatu unsur tersebut untuk mencapai kestabilan ya. Bagaimana cara unsur mengalami kestabilan ya atau mencapai kestabilan? Itu cenderung dengan cara melepas atau menerima elektron gitu ya. Nah, jadi nanti juga akan dibahas mengenai bagaimana sih unsur bisa menerima atau melepas suatu elektron gitu. Nah, ini bisa kelihatan dengan simbol Lewis ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya di sini ada kestabilan unsur. Nah, tadi dibahas juga mengenai kestabilan unsur ya. Perlu diketahui bahwasanya di sini untuk mencapai suatu kestabilan unsur ya, unsur tersebut harus memenuhi dua kaidah. Di mana kaidah yang pertama itu adalah kaidah oktet dan yang kedua itu adalah kaidah duplet. Nah, apa sih kaidah oktet duplet atau duplet oktet, sama aja lah ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kaidah oktet? Nah, di mana di sini kaidah oktet itu merupakan elektron valensinya harus berjumlah 8. Dan kemudian kaidah duplet. Kaidah duplet itu merupakan elektron valensinya 2 gitu ya. Jadi selain dari 2 atau 8, maka si unsur tersebut tidak bisa dikatakan stabil. Nah, di sini ada unsur-unsur gas mulia ya, ada He, Ne dan lain sebagainya sampai kepada Rn gitu ya. Nah, di sini He elektron valensinya 2 ya. Kemudian Ne 8. Nah, berarti di sini He itu udah memenuhi kaidah duplet ya. Yang elektron valensinya itu 2. Kemudian untuk Ne ini elektron valensinya 8, berarti memenuhi kaidah oktet seperti itu. Jadi sehingga unsur-unsur ini sudah memenuhi kaidah tersebut ya, maka bisa dikatakan unsur tersebut stabil gitu ya, mencapai kestabilan. Nah, di sini ada simbol Lewis. Ini ada beberapa unsur dari golongan gas mulia tadi ya. Di sini, nah ini gambar di atas merupakan simbol Lewis dari unsur-unsur gas mulia. Di sini jadi bisa kelihatan gitu ya. Oh, ini udah nih 2 nih, ini 8. Nah, fungsinya gimana gitu ya. Nah, kita lihat di poin C gitu ya. Konfigurasi elektron dari atom dengan kecenderungan melepas elektron. Nah, di sini ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Nah, seharusnya kalian sudah mengetahui materi tersebut di sistem periodik unsur, yaitu di situ ada sifat dari unsur-unsur yaitu keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan itu merupakan kecenderungan suatu unsur untuk menjadi lebih negatif dengan cara menerima elektron. Nah, bagaimana sih? Nah, ini untuk yang keelektronegatifan tersebut ya, di dalam SPU atau sistem periodik unsur, semakin ke kanan dan semakin ke atas itu keelektronegatifannya semakin tinggi gitu. Catat ya, tolong dicatat.
semakin ke atas dan semakin ke kanan, keelektronegatifannya semakin tinggi. Berarti kecenderungan menerima elektronnya itu makin besar. Nah, di sini misalnya unsur golongan 4A, 5A, 6A, 7A gitu kan. Nah, itu menerima elektron gitu ya. Sedangkan untuk golongan 1A, 2A sama 3A itu lebih cenderung elektropositif ya, atau melepaskan elektron gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat Na. Na itu mempunyai nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya 281. Satu nih ya. Dia tidak mengalami kestabilan. Mengapa? Karena tidak memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Nah, di sini karena Na itu paling pojok kiri atau misalnya golongan 1A, Na itu golongan 1A, maka di sini dia itu cenderung lebih elektropositif ya. Dia cenderung lebih melepaskan daripada menerima. Gitu. Jadi dia itu melepaskan satu ya supaya jadi stabil, supaya memenuhi aturan PET seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung bisa komentar di bawah. Oke. Yang intinya kalau misalnya untuk suatu kestabilan itu ada dua kemungkinan, bisa menerima atau melepas. Menerima atau melepasnya tergantung dari kemampuan unsur tersebut. Apakah unsur tersebut lebih elektropositif ya, melepaskan elektron, atau lebih elektronegatif, menerima elektron gitu ya. Nah, untuk yang contoh menerima elektron, nah di sini ada Cl. Dia mempunyai nomor atom sebanyak 17. Kemudian konfigurasi elektronnya itu 2, 8, dan 7. Nah, 7 ini karena Cl ya, Cl itu merupakan golongan 7A. Nah, karena itu di dalam sistem periodik unsur dia cenderung ke kanan ya, letaknya di sebelah kanan, maka dia dikatakan sebagai lebih mempunyai keelektronegativan yang tinggi gitu ya. Jadi kemungkinan untuk menerima elektronnya juga tinggi ya. Nah, untuk memenuhi kaidah oktet ya, maka dia memerlukan satu elektron seperti itu ya. Jadi dia bisa stabil seperti itu. Oke. Kemudian di sini lanjut saja mungkin ke ikatan ion ya. Ikatan ion. Nah, ikatan ion ini masih Simul Lewis. Kita next saja ke halaman selanjutnya di halaman 7 ya, ini bagian bawah. Ada pengertian ikatan ion ya. Ikatan ion atau elektrovalen adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang diikat oleh suatu gaya elektrostatis. Supaya kalian bisa lebih mengidentifikasi gitu ya, ketika kalian melihat unsur senyawa misalnya NaCl, kemudian HCl gitu kan, itu kalian bingung kan mana yang termasuk ikatan ion gitu kan. Kemudian nanti ada yang namanya ikatan kovalen gitu. Nah, untuk simpelnya sih, untuk mengidentifikasi ya, perbedaan atau jenis ikatannya, di sini ikatan ion itu merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur non logam gitu ya, unsur logam dan unsur non logam. Nah, di sini ya, tolong dicatat untuk yang sedang menonton, tolong dicatat unsur yang merupakan golongan logam atau unsur yang termasuk dengan logam gitu ya, yang bersifat logam itu merupakan golongan 1A, 2A. Nah, golongan 1A itu kecuali hidrogen ya. Bisa hidrogen dalam bentuk logam kan enggak gitu. Kemudian 2A itu kecuali Be. Kemudian 3A. Dan kemudian golongan transisi. Nah, atau golongan B gitu ya. Sedangkan untuk yang non logamnya itu merupakan 6A,
7A gitu ya. Itu untuk logam dan non logam gitu ya. Nah, jadi sekali lagi diulangi lagi bahwa ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan unsur non logam, seperti itu ya. Bisa dipahami? Salah ya, bisa enggak? Nah, di sini kan bisa dilihat proses pembentukan senyawa NaCl. Na itu merupakan logam. Mengapa logam? Karena dia merupakan golongan 1A, dan Cl itu merupakan 7A. Seperti itu ya. Nah, maka dia termasuk senyawa ion gitu ya, atau ikatan ion gitu ya. Senyawa yang mempunyai ikatan ion seperti itu. Nah, di sini ada juga serah terima elektron di mana Na itu melepaskan, kemudian dari si Na yang melepaskan itu si Na yang ingin berusaha stabil itu melepaskan elektron, dan elektronnya itu ditangkap dengan Cl, maka terjadilah reaksi atau penggabungan menjadi senyawa NaCl gitu ya. Ini ada yang menyerahkan dan ada juga yang menerima, seperti itu, kayak gabul. Kemudian di sini ada contoh senyawa ionik. Nah, di sini contoh senyawa ionik ada NaCl, Na itu logam, di sini ada Mg-nya juga logam ya. Dan ada K, kalium ya, itu merupakan logam gitu ya. Dan Na, Li, Ca gitu. Nah, ternyata senyawa ionik itu merupakan senyawa logam dengan non logam. Itu yang perlu digaris bawahi. Gitu ya. Itu untuk senyawa ion. Di sini juga ada sifat senyawa ioniknya bagaimana, kemudian titik didihnya bagaimana ya. Seperti itu. Itu inti dari bab ini ya, dari modul pertama. Oke, terima kasih yang udah nonton. Saya ucapkan see you next in video ya. Ya, pokoknya mas sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk yang sudah nonton sampai akhir untuk like videonya dan untuk share juga videonya, karena ya yang lain juga perlu merasakan manfaat. Ini saya rasa. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.